kurvanya saya ganti supaya bagus ya, saya ganti yang bagus. Kurva penawaran dari S naik menjadi S1. Hal ini saya buatkan yang bagus saja. Nah, lebih ketok kan? Dikuit-kuit ini ya. Ini saya gambarkan ulang kurva tadi karena yang tadi agak ngeblur ya. Jadi kurva itu bergerak. Jadi S itu apa S-nya? Supply. 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 Pinter-pinter kok panjangnya. Nah, misalnya gini anak-anak. Mula-mula keseimbangan kan di sini ya, harganya di sini, jumlah barangnya di sini. Kemudian S ini bergerak ke kiri. Nah, ke situ. Nah, dari S ke S1 sesuai soal ya, saya gambar sesuai soal. Akibatnya apa? Harganya naik ya, naik ke atas ini. Jumlah barangnya juga bergerak, keseimbangannya otomatis juga berubah. Nah, jawabannya di sini. Kurva penawaran S naik menjadi S1. Hal ini disebabkan karena apa? Kita kupas satu-satu ya. Kalau yang A, permintaan konsumen berubah, misalnya sini. Bukan ya. Sini kalau kita lihat penjelasannya ya. Penjelasannya secara detail kalau kita ubah, ini tangannya kok gak hilang-hilang ini. Artinya hilang. Oke. Ya hujan Surabaya. Ini kalau kita lihat ya, penjelasannya, yang mampu menggeser kurva semacam ini anak-anak, bukan harga, satu bukan harga, tapi tentunya ini adalah faktor ceteris paribus. Karena yang bergerak itu adalah S, maka yang mengubah adalah faktor-faktor ceteris paribusnya supply. Apa yang menyebabkan penawaran berubah? Pendapatan masyarakat. Bukan Noval. Fokus harga barang itu sendiri. Fokus ke penjual. Kelangkaan barang, Mbak. Harga barang itu sendiri. Ya, produksi turun. Ya, beragam ya, kalian kelas rame seneng ini. Saya ulangi ya. Coba bayangkan kamu di posisi sebagai penjual. Kamu di posisi sebagai penjual. Kalau kalian berada pada posisi sebagai penjual, kapan kira-kira kamu ini penawarannya bertambah atau berkurang sih? Berkurang, Mbak. Berkurang ya, karena bergeser ke kiri ya. Kalau bergeser ke kanan itu bertambah. Oke, kapan kamu mengurangi penjualan? Saat barangnya langka. Saat barangnya langka boleh, apalagi? Harganya naik. Mahal. Bukan harga, bukan harga. Ingat, saya kasih keyword ya, saya kasih kata kunci. Harga itu tidak mampu menggeser kurva, baik kurva permintaan maupun penawaran. Harga barang itu sendiri maksudnya tidak akan menggeser kurva permintaan maupun penawaran. Kalau yang berubah harga, maka yang terjadi adalah perubahan di sepanjang kurva saja. Misalnya harga naik, ya kurva permintaan tetap di sini. Hanya saja titiknya berubah. Ya, kalau harganya naik, ya titiknya bergeser ke sini, dan seterusnya. Lihat ya kata kuncinya, harga tidak akan menggeser kurva permintaan maupun penawaran. Kelangkaan sudah, apalagi? Biaya produksi. Nah itu Siti, betul. Biaya produksi, betul. Dan baku mahal, maka biaya produksi akan bergeser. Biaya produksi menjadi mahal. Kalau biaya produksi mahal, perusahaan tidak mampu produksi dalam jumlah yang banyak, sehingga jumlah barang berkurang. Sip, pinter. Oke, kita bahas sekarang. Kalau kita lihat di sini anak-anak, perhatikan serius ya. Kenapa ini produsen mengurangi penjualannya? Ternyata ada satu faktor yang menyebabkannya, yaitu ekspektasi harga di masa akan datang. Ekspektasi itu harapan maksudnya ya. Si penjual tahu, sebentar lagi harganya berubah. Saya akan tarik dulu, barang saya nggak bisa jual lagi. Oke, berarti harga yang akan datang akan naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Pinter, ya kan? Naik. Sadar atau tidak, kamu pasti pernah lihat SPBU itu nakal. Pemerintah mengumumkan bahwa besok 2 hari lagi jam 12 malam harga bensin akan naik. Apa yang dilakukan SPBU? Dinaikin dulu. Pak. Salah, kalau dinaikin dulu nggak laku malah. Disembunyiin, Pak, bilang habis. Pinter Muhammad, pinter. Ada lagi yang tahu? Biasanya yang kamu temukan di SPBU ada tulisan apa?
bensin habis. Benar, benar. Betul. Ya kan? Berarti tahu deh. Kamu paling pernah bawa motor ya. Maunya semua oke. Maksudnya kamu bawa motor mau ngisi bensin di full gitu ya, yang tangkinya gede-gede terutama. Ah, ini bensin mau naik, saya mau beli ah. Begitu sampai sana tulis sih, maaf premium habis. Ya kalau dulu premium ya, sekarang mungkin Pertalite dan seterusnya. Itu yang dilakukan persis dengan kurva ini ya. Sama persis dengan kurva ini. Kurva ini menjelaskan kenapa si produsen mengurangi. Karena produsen ini punya anggapan bahwa harga akan naik. Karena harga naik, akan ya, belum ya. Harga akan naik, tak kurangi dulu ah produknya. Nanti saya akan jual ketika harganya benar-benar sudah naik. Itu berarti jawabannya yang mana? Anggapan harga akan naik. Yang C, Pak. Ya, sip, pintar. Ya. Jadi dengan anggapan harga akan turun, salah ketik ini ya. Dengan anggapan harga akan naik, ya bukan turun loh ya, salah ketik ini. Maka produsen mengurangi jumlah. Kalau harga akan turun, apa yang dilakukan produsen? Dijual, Pak. Misalnya gini, besok itu harga akan turun. Sekarang kita sedang jual. Apa yang kita lakukan? Jual aja yang banyak. Langsung jual semua, Pak. Iya benar. Mumpung belum turun, tahu berapa, ayo saudara-saudara beli sekian, saya dapat sekian gitu karena harganya akan turun. Habiskan sekarang dengan harga yang masih berlaku sekarang. Ini mohon maaf, ini salah ketik, harusnya harga akan naik ya. Jangan kan nggak nyambung kalimat ini Pak Winus mulai beli tepaan gai. Dengan anggapan harga akan turun, harusnya naik. Maka produsen mengurangi jumlah barang di pasar dan akan menjual kembali ketika harga akan naik buletan. Mohon maaf ya, ketidaknyamanan ini. Oke, betul, sudah. Diingat-ingat, kurva. Kenapa saya ambil soal ini di bank soal? Ternyata soal-soal tipe kurva dan penjelasan seperti ini juga sering dikeluarkan. Oleh sebab itu, waspadai ya, waspadai. Lanjut.